Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sobat Interaktif. Jumpa lagi nih bersama Dede Silawati di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Dan saat ini Interaktif Podcast menemani Anda tepatnya di hari ini 10 Januari 2025. Tidak terasa ya, tahun berganti tahun, sudah tahun 2025 aja nih. Dan narasumber pertama kita di tahun 2025 ini ada tamu spesial lagi untuk kita semua, ini dari PDD Polnep Kapuas Hulu. Ya. Nah, ini ada Insinyur Reza Farhandasi STMTRT. Nah, beliau ini menjabat sebagai pelaksana harian PDD Polnep Kapuas Hulu, dan juga ada Pak Rahmat Fuad AMD yang menjabat sebagai koordinator akademik. Nah, apa kabarnya nih abang-abang atau bapak nih? Kayaknya masih muda banget nih ya. Bapak aja ya, karena banyak nih anak didiknya ya. Oke. Selamat siang nih. Selamat siang, Pak Reza. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Mbak Pak ya. Dede gimana? Alhamdulillah. Bisa dilihat ya sehat banget ya. Sama. Alhamdulillah ya. Dan juga Pak Rahmat atau Pak Fuad nih? Pak Fuad aja. Pak Fuad, boleh maju sedikit, Pak? Oke. Nah, apa kabar di hari ini, Pak? Alhamdulillah baik juga. Baik, semangat ya, walaupun di luar nih cukup panas ya, Pak ya. Iya. Tapi tidak mengurangi semangat kita nih. Nah, kira-kira untuk hari ini informasi apa nih yang mau di-sharing untuk kita, tentunya untuk teman-teman yang nonton di YouTube channel Diskominfo TKH nih. Kira-kira informasi apa nih, Pak? Yang pertama informasi tentang jadwal penerimaan mahasiswa baru kita di tahun 2025 ini. Kemudian mungkin yang belum kenal tentang Politeknik yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, nanti mungkin kita sedikit berbagi cerita. Kemudian lebih ke bagaimana sih hasil, misalnya nih kalau ada yang kuliah di Politeknik sini, manfaatnya dengan dampaknya ke depan bagi calon-calon mahasiswa kita ataupun lulusan-lulusannya nanti seperti apa, itu juga akan kita coba ceritakan di sini gitu. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai informasi pendaftaran. Ya. Nah, tentunya masyarakat Kapuas Hulu, terutama untuk adik-adik yang ingin mendaftar nih, Pak, ingin tahu PDD Polnep ini di Kapuas Hulu nih sudah berdiri sejak tahun berapa nih, Pak? Kalau PDD Polnep itu sudah berdiri dari tahun 2015. 2015. Iya. Berarti tahun ini 10 tahun. Tahun ini sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Kita sudah mewisudakan 7 angkatan. 7 angkatan. Terakhir di akhir 2004 kemarin itu sudah angkatan ke-7. Kalau sedikit informasi, total yang sudah kita wisudakan itu sudah 1000 lebih. 1000 lebih mahasiswa yang domisilinya rata-rata putra-putri asli daerah Kabupaten Kapuas Hulu, kayak gitu. Jadi dari 2015 sampai sekarang. Iya. Ada juga yang dari luar, yang dari Ketapang, malahan ada yang dari Medan kuliah tempat kita ada. Dari Medan jauh-jauh ke Kapuas Hulu ya. Iya. Wah, mantap banget nih ya. Nah, yang dari Medan aja ke Kapuas Hulu, apalagi putra-putri daerah. Betul. Nah, mungkin nih Pak ya, yang berada di daerahnya jauh dari Kota Putus Sibau tidak tahu. Nah, PDD Polnep ini sebenarnya gimana sih, Pak, dan juga jurusan apa-apa aja yang tersedia di PDD Polnep, dan juga yang pastinya orang tua dan mahasiswa, calon mahasiswa itu sendiri ingin tahu kelebihan dari PDD Polnep ini, Pak. Silakan. Oke. Kita flashback dulu dari tahun 2015, wisudawan pertama kita itu di tahun 2019, angkatan pertama. Dari angkatan pertama sampai ke angkatan ke-7 sekarang itu rata-rata lulusan kita sudah bekerja baik di bidang konstruksi sesuai daripada basic, kemudian juga ada yang di luar daripada bidang basic selama dia kuliah. Jurusan yang ada di PDD itu ada 3. Pertama jurusan teknik sipil, program studinya teknik sipil, kemudian jurusan perikanan dan ilmu kelautan, program studinya teknologi budidaya
perikanan, kemudian satu lagi jurusan pertanian dan perkebunan, program studinya teknik pengolahan hasil perkebunan. Nah, dari ketiga jurusan itu, lulusan-lulusannya itu tidak serta-merta juga bisa bekerja pada backgroundnya. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa kami kerjanya itu tidak sesuai dengan background, tapi poinnya adalah lulusan-lulusan daripada PDD Polnep yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu itu bisa menjadi solusi tenaga-tenaga kerja yang ada di, khususnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Tidak memungkiri juga malahan ada yang kerja di Ketapang, di luar kabupaten. Alumni-alumni kita banyak kayak gitu. Jadi Gitu. Di PDD Polnep ini memang dari semester awal ini memang sudah ada skill yang memang sudah diajarkan ya Pak ya, dari beberapa jurusan yang telah Bapak sebutkan tadi. Iya, jadi mungkin bedanya ya sedikit tadi ketinggalan bedanya Politeknik yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan universitas lain itu begini. Kami memiliki kurikulum ya selama 6 semester, yaitu 3 tahun. Dalam kurikulum itu sudah sangat lengkap dari skillnya akan diasah, kemudian dari kemampuan kemampuan akademik dan non akademik juga kita asah. Jadi di setiap prodi itu kalau ada mahasiswa kita yang terhenti di tengah jalan, kami sudah memiliki kurikulum yang bersifatnya praktikum. Jadi kalau kuliah di PDD itu 70%-nya itu adalah praktikum, 30%-nya itu adalah teori. Jadi apabila ada mahasiswa nanti terhenti di tengah jalan, dia memiliki skill ya dari praktikum itu. Jadi tidak semua universitas bisa seperti itu. Hanya di Politeknik, yaitu sekolahnya vokasi. Nah, terutama kalau misalnya sekolah-sekolah adik-adik yang dari SMK sekolah kejuruan ya, itu sangat linier cara kerjanya, cara belajarnya, kemudian filosofi daripada Politeknik itu adalah sekolah vokasi, sama seperti sekolah-sekolah menengah jurusan gitu. Nah, jadi kelebihan kita di PDD atau di Politeknik yang ada di tempat kita itu, seandainya mereka tidak selesai dengan beberapa permasalahan, tapi mereka pada saat keluar mereka udah punya kemampuan praktikum, skill itu tadi yang mungkin bisa mereka gunakan. Misalnya sedikit mungkin ini dari teknik sipil. Di teknik sipil itu ada belajar namanya menghitung anggaran biaya pembangunan. Nah, walaupun dia itu tidak selesai, tapi mata kuliah itu udah mereka dapatkan. Jadi setidaknya kalau mereka tidak selesai, mereka bisa jual kemampuan mereka seperti itu, jasa-jasa seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya Kak bedanya. Bedanya memang sudah di banyak pelajaran yang praktek ya Pak. Iya, praktikum. Betul. Teori pastinya. Betul. Karena itu memang hal yang penting ya Pak ya. Betul. Apalagi untuk orang tua yang ingin anaknya setelah lulus kuliah langsung bekerja. Betul. Nah, bahkan mungkin bisa sambil bekerja ya Pak ya. Bisa. Sekarang kita di PDD itu di Politeknik itu magangnya 6 bulan. Magangnya 6 bulan. 6 bulan. Malahan kalau kita nggak tahu nanti mungkin ada perubahan kurikulum itu dari Kementerian Dikti itu, kalau sekolah vokasi itu malahan pengennya 1 tahun mereka itu di kantor gitu. Jadi memang kami sekolah vokasi atau PDD Polnep itu memang menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang siap di dunia kerja di lapangan. Di lapangan pekerjaan itu mereka sudah punya punya pengalaman itu. Nah, itu jadi yang membuat mereka bisa menjual daripada kemampuan mereka, itu tadi Mbak. Kita punya kurikulum dengan cara pembelajaran perkuliahan berbeda kayak gitu. Untuk jam ngampusnya nih Pak, dari jam berapa sampai jam berapa, ataukah ada pembagian jamnya nih Pak? Kalau kuliah di PDD itu, kalau dulu zamannya kita kuliah itu digelar sekolah SMA 72. Kenapa SMA 72? Karena masuk jam 7 pulang jam 2. Nah, pembagian jamnya itu selalu kita di sini kan karena kondisi bangunan kita itu
tidak mencukupi untuk satu kali jam, jadi kita bagi dua jadwal. Kalau di semester awal itu ya, itu masuknya jam 7, pulangnya jam 2. Tapi kalau yang semester atasnya, kalau yang khusus di sini aja ya Mbak ya, itu yang masuk jam 3, pulangnya itu biasanya jam 9 sampai jam 10. Nah itu jadwal secara yang terjadwal maksudnya. Tapi pada saat melaksanakan perkuliahan itu menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan dari mata kuliah. Bisa juga mungkin dosennya mengganti. Sekarang kan zaman sekarang kan udah teknologi Mbak ya. Jadi ada kadang-kadang pakai daring gitu kan, atau pakai online. Tapi sebenarnya kalau Politeknik ini jam teorinya itu agak sedikit, sisanya itu banyaknya mereka di lapangan praktek Mantap gitu. banget ya. Jadi kalau udah lulus nih udah benar-benar udah siap untuk Betul. bekerja. Ya, harapan kita seperti Ya, itu memang harapannya Ya. ya Pak ya. Nah kita alih bersama Pak Fuad. Nah Pak Fuad, kali ini kita masuk nih ke pendaftaran. Nah tentunya untuk adik-adik yang ingin mendaftar, ingin tahu nih untuk waktu pendaftarannya, silahkan diinformasikan Pak Fuad. Baik Kak, terima kasih. Untuk pendaftaran kita udah dimulai kemarin dari pengisian PDSS, itu dilakukan di bulan Desember akhir sampai dengan awal Januari 2025 kemarin. Nah, untuk jalur pendaftaran kita tahun ini sama dengan jalur-jalur sebelumnya. Tahun sebelumnya itu ada 3 jalur. Itu jalur pertama SNBP, jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, itu dilakukannya dari bulan Januari sampai Februari untuk pendaftaran akunnya. Nah, jadi nanti itu adik-adik untuk yang pengen daftar kuliah itu bisa menghubungi operator sekolahnya, bisa minta daftarkan akun SNBP itu dari sekolah, bisa pilih itu kalau tahun ini bisa pilih 3 vokasi, satunya tuh bisa ambil yang D3. Nah jadi 2 vokasi, satunya yang D3 wajib. Nah terus untuk jalur seterusnya SNBT berbasis tes itu dimulai dari bulan apa ya Pak? Bulan Februari kalau nggak salah, sampai Mei sampai Juni kalau nggak salah. Coba Sampai Juni 2025 ya. Iya. Iya. Itu untuk jalur tesnya. Pendaftarannya. Untuk jalur tes. Terus untuk jalur SNBT ini juga sama seperti tahun sebelumnya, itu dilakukannya di PTN yang udah ditentukan dari pusat. Jadi untuk PTN kita tahun ini masih nginduk di Untan, masih di Pontianak. Jadi nanti bagi adik-adik yang pengen daftar ke PDD Polnep itu nanti berangkatnya tetap tesnya di Untan. Jadi itu bukan hanya yang daftar di PDD Polnep, tapi untuk seluruh nasional ya. Nasional ya. Nah, untuk yang di Kalimantan Barat itu tesnya ada di Untan. Nah, Walaupun dia ada di Kaposu, tapi tesnya tetap tesnya di tetap di Untan. Nanti dia Iya. tesnya itu yang mandiri yang di sini ya. Buat ya. Itu untuk jalur ini Pak Reja, nanti untuk jalur yang ketiga. Jalur ketiga. Jalur terakhir. Karena untuk jalur seleksi mandiri itu udah dibalikan lagi ke masing-masing PTN. Kayak PDD Polnep nanti tesnya di Tusibau. Kaposulu, tetap di Betusibau. Oke. Jadi ada 3 jalur, prestasi, tes dan mandiri. Nah, untuk mandiri tanggal pendaftarannya? Untuk mandiri kita masih belum tahu pasti. Kalau tahun sebelumnya itu kisaran bulan Mei sampai bulan Juni. Terus dilanjutkan di bulan Juni sampai Juli. Itu ada 2 gelombang biasanya Kak. Untuk yang jalur mandiri.
tapi tergantung kebijakan per tahun lagi ya Kak. Soalnya kebijakan masing-masing PTN itu kan untuk seleksi mandiri ini kan bisa 1 kali diadakan, juga bisa 2 kali. Kayak yang tahun-tahun sebelumnya berhubungan kuota yang di jalur SM pertama itu belum terpenuhi, makanya dibuka lagi gelombang yang sesi kedua. Makanya kemarin untuk tahun lalu itu dibukanya lagi dari bulan Juni sampai Juli untuk gelombang yang keduanya, untuk seksi yang mandiri. Kita mudah-mudahan untuk tahun ini bisa begitu juga, bisa seksi mandiri itu bisa dilakukan 2 sesi juga. Kita berharap juga karena mengingat adik-adik kita yang pengen daftar kuliah ini kan banyak yang dari pelosok-pelosok yang betul. belum ada terjangkau internet atau apa, jadi informasinya kurang karena terlambat. untuk pendaftaran masuk kuliah terutama di jalur SNBP sama SNBT itu minimalnya harus punya akun SN-nya. Akunnya tuh untuk pembuatannya itu di awal Januari sampai Februari. Jadi akunnya bisa dipakai di jalur SNBP sama SNBT. Nah, adik-adik yang ndak bikin akun tadi itu bakalan ndak bisa daftar Kak. Jadi mau tak mau adik-adik harus daftar lagi di seksi mandiri. Kebanyakan kita yang tahun lalu adik-adik yang dari pelosok, nah itu banyaknya larinya di SM seksi mandiri yang kedua ya. Di gelombang kedua. Gelombang kedua Kak. Cuman masalahnya sih gini sih Mbak, tambahan ya Pak Buat ya. Ya. Kenapa kita umumkan di awal ini? Kuncinya sebenarnya informasi ini harus nyampe ke orang tua agar bisa, kalau memang berminat di sini itu agar bisa dibantu ke operator sekolah. Karena biasanya di daerah kita cukup tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad untuk sinyal dan sebagainya itu kan memang agak sulit. Biasanya itu yang mendaftarkan itu dari pihak sekolah. Makanya pembuatan akun itu dari bulan Januari ini sampai Februari, kalau memang mau prestasi ya, ini mungkin banyak yang di luar sana di daerah kita, jadi kita punya prestasi itu dia kalau mau beasiswa, kalau prestasi itu gratis kuliahnya, iya. Nah itu harus daftar tapi online. Nah itu tadi yang didaftarkan oleh operator sekolah, gitu. Makanya informasi ini di Januari ini udah keluar gitu. Karena kalau mereka mau daftar lagi via online, kalau tidak ada akun itu mereka tidak bisa daftar. Itu nasional, nasional Mbak, bukan hanya di PDD. Jadi dia mau daftar ke sekolah lain pun, universitas lain pun tidak bisa. Tidak bisa, karena tidak memiliki akun SN. Karena tidak ada SN-nya. Iya, nah itu yang mungkin selama ini menjadi kendala itu Mbak, dari setiap masing-masing daerah. Ya, kami sudah, saya selaku pengelola sudah sempat membicarakan dengan tim yang ada di Pontianak, apakah bisa kita melakukan tesnya di Keposulu yang tadi Pak Fuad sampaikan. Memang usernya itu adalah Untan kalau khusus di Kalimantan Barat. Jadi memang tidak bisa kita ambil alih kecuali jalur mandiri nanti SMMPN nanti. Nah itu mungkin memang pengumumannya belum ada Pak Buat ya? Ya belum ada, tapi melihat tahun sebelumnya itu dimulai dari bulan Juni untuk SMPN. Oh, yang itu bulan Juni. Tahun-tahun sebelumnya itu biasa bulan Juni. Nah, kalau khusus SMPN itu kita semua yang atur sini. Artinya tuh mereka daftarnya di sini ke kampus ataupun bisa minta bantu oleh tim kita kalau di sini nanti untuk didaftarkan namanya itu biasanya kita buka gitu. Dan juga untuk kalau PIP ya namanya Pak Buat, lupa saya, KIP. Kalau mau mendaftar KIP, nah ini juga biasanya informasi terlambat. KIP itu murni biasanya itu didapatkan dari SMBT, tes dan prestasi yang nasional tadi. Nah jadi kadang-kadang informasi ini juga datang kadang-kadang orang tua, Pak anak saya bisa nggak dapat beasiswa. Sebenarnya sih kami tuh mau kalau misalnya memang benar tidak tidak mampu kan, apalagi daerah kita kan. Tapi sekali lagi kami tidak bisa memutuskan kecuali mereka didaftar di awal. Tadi itu seleksi nasional berbasis tes dan juga seleksi nasional berbasis prestasi.
Nah, makanya kalau memang mau mencari itu, adik-adik kita di luar sana yang punya kemampuan lain, prestasi ataupun apa, mau coba dan tidak mampu, itu bisa ambil di awal gitu. Jangan terlambat ya. Jangan Pak. sampai terlambat. Nah, itu makanya kita menyampaikan di sini gitu, Kak. Lebih awal ya. Betul. Nah, khusus untuk jalur prestasi ini karena memang sudah dibuka ya Pak ya. Sudah mulai dibuka, Kak. Sudah mulai dibuka. Nah, persyaratannya apa-apa aja nih Pak? Itu untuk persyaratan SNBP itu Kak, Ini kalau yang penerima ini bagian akademik. Nah, Ini soalnya bagian- ada perubahan untuk tahun ini, ada perubahan sedikit perubahan untuk kota-kota SNBP. Mana tadi catatan? oh di sini ya. Oke. Silahkan. Jadi memang sebenarnya setiap tahun itu sebenarnya tidak berubah, tapi kita ini kan nasional ya, Mbak ya, Betul. nasional. Jadi kita tuh informasinya itu dari pusat. Jadi kalau pusatnya seperti ini, jalurnya ya harus kita ikuti. Ya. Nah, untuk SNBP kita di sini Kak, yang ditentukan oleh pusat itu ketentuannya tuh untuk sekolah itu akreditasi A 40% terbagi di sekolahnya Kak. Terus akreditasi B itu dapat 25%. Akreditasi C dan lainnya itu dapat 5%. Untuk kotanya Kak. Jadi sedikit terbatas ya untuk ini kota Tergantung di sini. Tergantung sekolah, Tergantung akreditasi sekolah sekolah. akreditasinya. Terus untuk Jadi kalau sekolahnya, persyaratannya ya. jadi tadi kalau saya luruskan lagi, perjelas. Jadi kalau sekolah akreditasi sekolahnya A, dia memiliki kuota untuk SNBP-nya berapa tadi? 40%. 40. Jadi bisa Yang nyumbangkan B, sekian gitu kan. Dan kalau yang akreditasi B itu 25% ya. Iya. 25% itu dengan syarat hanya dari kota total jumlah mahasiswanya. Ke yang C cuma 5%. Kayak gitu. Jadi tergantung akreditasi. Tergantung akreditasi itu yang pertama Sekolah. tadi. Kemudian enggak. Untuk persyaratan yang tadi yang Kakak tanyakan itu siswa itu yang pasti udah lulus Kak ya. Udah lulus di SMA, SMK maupun MA itu tercatat tahun 2025 tahun ini ya berarti. Terus memiliki NISN juga yang bakalan nanti didaftarkan oleh operator sekolah untuk pengisian PDSS-nya. Terus memiliki nilai raport itu minimal itu peringkatnya tuh kayak peringkat 10 gitu lah kalau 10 besar di- ya 10 besar Di sekolahnya. di sekolahnya. Di sekolah atau di kelas? Di sekolah. Di Di 10 sekolah. besar ini tamat ya. Ya. Biasanya kan dia kan satu angkatan. Ya, Oh, satu angkatan. Satu angkatan Oh, gitu. iya. Nah, dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Terus memiliki prestasi akademik. Terus yang pasti memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN akademik dan vokasi. Nah itu Kak untuk persyaratannya. Ya, ya untuk daftar ya, Pak Buat Untuk ya. pendaftarannya, karena prestasi ini kan dia tidak tes Kak ya. Dia cuma seleksi akademiknya, nilai yang diupload oleh operator sekolah. Nah itu nanti bakalan diupload seleksi nanti untuk menentukan anak itu lulus atau tidaknya di tempat dia pengen daftar kayak gitu. Jadi yang mau daftar tahun ini berarti posisi adik-adik yang mau prestasi posisinya masih kelas Masih kelas 3. Masih kelas Ya, 3. masih kelas Jadi 3. Memberitahu pihak operator sekolah ya. Iya. Iya, operator sekolah. Untuk bisa memasukkan datanya. Iya. Oke, dan untuk raportnya 1 sampai 10 seangkatan. Itu apakah selama 3 tahun itu atau hanya tahun terakhir? Untuk tahun terakhir. Kak. Tahun terakhir Iya. saja. Mungkin dari nilai rapor. Nilainya untuk yang semester akhir itu lumayan tinggi. Tinggi ya. Ya. 1 sampai 10 Ya. besar di dalam satu angkatannya. Iya, Kak. Untuk selanjutnya untuk tadi ada disebutkan nih Pak prestasi akademik. Iya, prestasi Nah, akademik. kalau berarti hanya yang berupa kegiatan-kegiatan seperti perlombaan akademik saja ya Pak, atau prestasi berupa mungkin kegiatan-kegiatan di luar sekolah, apakah itu termasuk bisa jalur prestasi Pak? Untuk jalur prestasi itu Kak dia macam-macam Kak. Ada yang akademik, ada yang non akademik. Oh, ada juga yang non akademik. Nanti kalau memang dia pengen ambil yang non akademik, nanti dia bakalan ada portofolio yang diisi oleh sekolahnya nanti.
Nah, nanti ada kayak file-file yang nanti yang diminta untuk melengkapi pendaftarannya nanti. Jadi tidak hanya yang di akademik, nanti yang di non akademik prestasi-prestasi yang didapatkan, terutama prestasi yang diminta kalau kayak tahun lalu itu berbasis nasional. Nasional. Ya, nasional. Jadi yang bisa diupload atau apa kayak kalau kita hanya sebatas kota atau apa, nah itu kayaknya masih belum. Ya, masih belum. Biasanya yang diminta yang bersifat nasional. Nah, kayak gitu. Nanti itu bakalan di-upload oleh sekolahnya, itu bakalan ada nanti diminta lagi. Ya mungkin kayak ada, ini kan banyak yang lomba apa itu kemarin tuh ya arung jeram, ya kan. Kemudian ada yang lomba yang di Malaysia itu kan, karena kami tahu ada mahasiswa kami yang ikut kan. Nah mungkin adik-adik kita atau siswa-siswa ada yang ikut itu yang sampai ke luar negeri itu, yang nah itu salah satu sertifikat prestasi yang bisa di apa namanya itu ditawarkan ke jalur ini kayak gitu. Jadi mungkin dia mewakili Kabupaten Kapuas Hulu. Betul. Betul. Baik itu ke provinsi ataupun ke nasional. Ya, nah itu bisa. Kalau masih di kota itu masih belum bisa. Di kota tuh mungkin liga ataupun non akademik misalnya ya, dia liga bola di sekabupaten gitu. Nah itu belum, dia harus mungkin dia mewakili kabupaten ke Pontianak misalnya, itu mungkin boleh gitu. Oke, itu. Nah, itu untuk jalur prestasi. Nah, untuk persyaratan jalur lainnya nih Pak, seperti jalur tes dan juga jalur mandiri, bisa diinformasikan Pak. Untuk tahun ini Kak ya, untuk yang jalur tes itu persyaratannya sih kayaknya seperti tahun sebelumnya Kak, tidak jauh beda, cuma sedikit berbeda itu di jumlah pilihan untuk dia masuk ke universitas. Di sini untuk yang tambahan tahun ini, adik-adik yang pengen masuk ke vokasi itu bisa ambil tiga-tiganya vokasi. Jadi bisa ambil 2 akademik, 1 vokasi, bisa ambil 1 akademik, 2 vokasi. Nah, bisa tiga-tiganya pun bisa ambil vokasi semua Kak. Dengan catatan satunya tadi harus D3 atau D4. Nah, terus untuk persyaratan kemarin juga tidak ada jauh beda. Kita lihat di link SNPMB, tidak terlalu jauh beda dari tahun lalu. Itu kayak persyaratannya harus memiliki akun juga sama, berwarga negara Indonesia juga sama, terus tamatan sekolah. Nah ini juga untuk upload, kan adik-adik harus upload ijazah itu. Nah itu bisa diganti juga dengan surat keterangan kelas 12 dari sekolah. Nah karena pendaftarannya kan itu dimulai dari bulan Mei ya, bulan 3. Nah sementara biasanya ijazahnya tuh didapatkan setelah selesai, biasa di bulan April atau bulan Juni, Mei. Nah jadi adik-adik yang bisa itu tidak usah berkecil hati, untuk pengganti ijazah nanti bisa digantikan dengan surat keterangan kelas 12 ya dari sekolahnya. Itu bisa diupload. Terus adik-adik yang mungkin udah lama lulus, nah itu juga bisa daftar yang lulus pakai C ya Pak Kleja? Bisa. Nah yang pakai C juga bisa melengkapi juga berkasnya sama juga dengan tahun lalu. Terus udah itu aja Kak. Mungkin tambahan tidak terlalu ribet ya. Tidak terlalu ribet. Untuk tambahan sedikit ya. Jadi mungkin kalau adik-adik kita yang nanti di SNBT itu belum beruntung di SNBT-nya, tapi pada saat dia masih pengen daftar di PDD, Polnep, itu kita kasih kesempatan di SMPN. Itu kita bisa mandiri, itu bisa kita utamakan gitu kan. Misalnya tuh kota yang mereka milih salah satu prodi, misalnya prodi 1, prodi A-nya itu dia tidak lulus, tapi pada saat dia SMPN dia mau kuliah lagi di situ, pada saat SMPN dia itu akan kita utamakan dulu di prodi itu di seleksi mandiri gitu. Nah jadi memang kelebihannya kalau di Polnep itu kita masih bisa kalau masih pengen situ kita masih bisa kasih kesempatan. Malahan kita kasih peluang dari yang
mandiri karena dia udah sempat ikut di SNBT kan. Nah, kita tahu kalau seleksi nasional kan bukan hanya dia, Mbak. Iya, Jadi betul. Saingannya banyak. Saingannya Iya, banyak. saingannya Nah, jadi untuk memberikan reward kepada adik-adik kita yang udah mencoba, nah untuk berdaftar di kita bukan berarti dia itu lulus langsung, enggak, tetap mengikuti seleksi lagi, tapi kita pisahkan anak-anak adik-adik kita itu kita pisahkan agar memberikan kesempatan lebih besar. Lebih gitu. prioritas Lebih ya. prioritas lebih kayak gitu. Oke, jadi adik-adik tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Nah, untuk kuotanya, Pak, penerimaan tahun ini kuotanya berapa jumlahnya, Pak? Nah, untuk kuotanya Kak, kita tahun ini masih belum dapat bocoran nih dari Polne Pontianak. Untuk kuotanya tuh Kalau yang di D3 sipil itu 90. Kalau tahun lalu nih. Biasanya, tahun lalu ya. Nah, kalau tahun lalu ini kita dapat kuota untuk per jalur ini Kak ya. Untuk SNBP itu kita dapat 25%, yaitu ada 23 Dari 90 kota untuk dari sipil. 90. Untuk di teknik sipil itu ada 23, untuk di perikanan itu ada 60, SNBP-nya ada 15, terus di pertanian juga pengolahan hasil perkebunan itu ada 60 juga, SNBP-nya ada 15 untuk kotanya. Terus di SNBT ini untuk tahun lalu dapat 45%. Untuk kota SNBP-nya tuh sama ada 90, 41 untuk di SNBT Sipil ya. sipil. Di perikanan itu ada 27 dari 60. Terus di perkebunan sama juga ada 27 dari 60. Terus di seleksi mandiri, nah ini dia seleksi mandiri kita ada 30%, ada 26 dari 90 di teknik sipil, ada 18 dari 60 di perkebunan, terus ada 18 juga dari 60 dari perikanan. Nah, untuk tahun lalu kita itu karena 30% seleksi mandiri itu belum terpenuhi dari kuota yang disiapkan, makanya kemarin kita buka lagi untuk gelombang yang kedua, seleksi mandiri gelombang kedua di bulan Juni sampai Juli kemarin. Untuk mencukupi kuotanya, kita belum dapat kuota untuk tahun ini. Mudah-mudahan tidak jauh beda dari tahun lalu, Kak. Ya, tambahan ya, Mbak ya. Jadi kuota tadi disampaikan itu biasanya tadi di SMBT itu dia 27 orang, ya itu yang diberikan. Tapi kalau misalnya tidak mencapai 27 orang, artinya bukan berarti tidak ada, kuotanya hilang. Itu akan nyambung di seleksi berikutnya. Itu dibuka di kesempatan seleksi berikutnya. Jadi yang misalnya 27 yang daftar cuma 7 orang, berarti 20 orang masih sisa. Itu bisa dibuka di jalur mandiri. Jadi kelebihannya yang untuk pendaftaran untuk saat ini tuh memang terbagi. Jadi kadang-kadang kan orang bingung nih, Mbak. Waduh, ini SMBP udah nggak ada lagi nih, udah tutup. Sebenarnya kuotanya masih ada, tapi masuk di jalur lain. Jalur yang berbeda. Iya, kayak gitu untuk mencukupi kuotanya. Seperti itu. Nah, mungkin Pak Riza bisa tambahkan juga nih pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik calon mahasiswa yang mungkin saat ini masih ragu. Nah, bisa diyakinkan lagi, Pak. Baik. Mungkin bisa melihat kamera. Oh, iya. Wah. Bagi adik-adik yang mau gabung sama kita, jangan pernah takut, karena selagi ada pembangunan di Kabupaten Kapuasulu, jurusan yang ada di PDD Polne Kabupaten Kapuasulu itu pasti akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Karena apa? Dari ketiga prodi yang ada, 70%-nya itu adalah praktikum. Jelas karena praktikum itu juga menjadi modal ya di dalam adik-adik dalam bekerja ke depannya. Kemudian yang terakhir, biasa moto kita tuh selalu ada moto kampus dekat biaya hemat. Nah, itu dia. Kampus dekat biaya hemat. Kenapa? Karena kalau kuliah di sini selain setiap hari bisa ketemu keluarga, kita juga bisa menekan biaya hidup, ya kan? Biasanya kampus di tempat lain mungkin adik-adik hanya bisa menjalankan ya rutinitas seperti mahasiswa, tapi di sini selain adik-adik hanya menjalankan mahasiswa, bisa juga sambil mencari wawasan atau bisa membuka peluang
pekerjaan, karena tidak sedikit juga mahasiswa kami sambil kuliah juga sambil membuka usaha, karena memang ada di dalam kurikulumnya kayak gitu. Nah, mungkin itu pesan saya, jangan pernah takut untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Itu intinya kayak gitu, Mbak. Kalau ada yang dekat, kenapa Iya, harus jauh? Iya, itu bisa dia. Kumpul dengan keluarga, Benar. lebih hemat Betul. lagi ya, dan juga bisa sambil bekerja tadi seperti yang Pak Iya, Reza betul. ucapkan. Nah, dan juga Pak, untuk informasi terupdate. Nah, kira-kira untuk adik-adik nih bisa update informasinya di mana Pak untuk pendaftaran ini, Pak? Ya, kita ada akun Instagram kita yang aktif itu di PDD Polnep KH ya. Nanti mungkin bisa cek saja PDD Polnep KH, apapun informasi yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya situ, mau DM juga apa, segala sesuatu hal itu biasanya kita informasikan update-nya itu di PDD Instagram kita di PDD Polnep Kabupaten KH. Kalaupun memang pengen datang langsung, melihat langsung adik-adik, mau main-main ke kampus, mau lihat kakak-kakak kelasnya, atau mau sambil mencari informasi, itu bisa langsung datang aja di Jalan Danau Sentarum ya, Jalan Sentarum, tepatnya di depan Cafe Rainbow ya. Di situ ada kampus PDD Polnep Kabupaten Kapuas Hulu. Silakan saja datang di situ, ketemu, mungkin bisa tanya sama Pak Fuad, ataupun mau langsung ketemu sama saya juga bisa. Bagi orang tuanya juga boleh, silakan saja. Berada di pusat kota Putus Sipo. Iya dong, ya, Pak, ya? di kota kita nih. Masa di kota dong, Putus Sipo di kota. Betul, dekat taman Putus Sipo lagi kan. Baru jadi, jangan mancun Iya. bisa santai Bisa ya. santai, Oke, betul jadi betul. jangan ragu ya Ragu, ya. untuk adik-adik semuanya. Nah, untuk sosialisasi ini sejauh ini sudah disampaikan kemana-mana saja nih Pak? Kalau sejauh ini sosialisasi kita ini kan belum mulai ya, belum mulai secara resmi karena pengumuman ini baru keluar tanggal 6 kemarin ya Pak Buat ya. Oh, baru saja ya. Ya baru keluar gitu ya. Nah, jadi mungkin tunggu aja adik-adik, mungkin ada tim kami yang akan ngajak konten nanti di sekolahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya pengen gabung, tunggu aja, insya Allah kita bisa datang ke sekolahnya gitu, insya Allah. Dengan jadwal sosialisasinya mungkin sedikit berbeda. Biasanya seperti biasa kita datang ke kelas, tapi untuk tahun ini kayaknya kita sedikit berubah ya, Pak Fuad ya, untuk mengimbangi generasi yang sekarang, untuk adik-adik lebih senang konten, kita buat konten nanti. Gen Z sebutannya ya. Iya, betul. Udah beda zamannya ya Pak Betul, ya, dari betul. zaman kita sekarang mah sudah lebih banyak Iya. konten-kontenan ya. Iya. Nah, bahkan di Instagram PDD Polnep KH juga banyak konten-kontennya ya, Betul. dan bahkan ini juga akan upload di konten untuk Instagram ya, Betul, Pak Fuad. betul. Iya, Oke. iya. Untuk selanjutnya masih ada informasi tambahan dari Pak Pur ataupun Pak Reza? Mungkin untuk UKM kegiatan mahasiswanya aja mungkin tadi mungkin ketinggalan Oh, iya. ya. Jadi di tempat kita juga ada UKM kegiatan mahasiswa yang mungkin tidak terlihat. Contoh misalnya kegiatan-kegiatan olahraga, kita ada UKM volley, UKM badminton, kemudian ada UKM tenis meja yang sifatnya olahraga, kemudian UKM akademis. Nah, sedikit informasi adik-adik kita, mungkin kakak kelas adik-adik yang sekarang itu sampai pernah menjuarai di Bali, itu UKM dari segi akademis ya. Kemudian untuk keagamaan kita juga lengkap. Jadi mungkin ya adik-adik atau teman-teman semua melihat kampusnya kok sepi. Itu tadi saya bilang sepinya bukan karena tidak ada mahasiswa, karena mahasiswanya banyak di luar. Ya di luar itu mereka banyak praktikum. Nah, kemudian kampus kita juga ada dua nih Mbak. Satu di sini untuk praktikumnya itu ada di kampus seberang di belakang SPBU. SPBU-nya punya pemerintah daerah, ada BTN, BTN Pemda. Nah, itu di belakang BTN itu kita punya lahan 10 hektar. Itu sudah ada jalan, kemudian sudah ada 2 bangunan. Bangunan itu adalah bangunan praktikumnya perkebunan dan bangunan praktikumnya perikanan. Nah, untuk khusus perikanan itu sudah ada kolam ikan, mereka budidaya ikan arwana. Wih, mantap ya. Kemudian perikanan juga itu mereka sudah menciptakan alat itu mengumpan hanya menggunakan handphone, bisa dari jauh. Itu bisa kita perintahkan dari sini, kasih umpan, otomatis alatnya itu
mengumpat sendiri. Kemudian untuk perkebunan mereka tuh sudah mencoba menciptakan tahu, tempe, kalau saya tahu atau tempe itu lupa, dari kulat sawit. Itu menjadi perkembangan inovasi. Kemudian untuk salak hutan, kalau kita sini ini iya salak hutan. Salak hutan itu sebutannya salak hutan. Rasanya kan masam, ya kan? Tapi dengan diolah di anak-anak di perkebunan itu bisa menjadi makanan yang menarik, asamnya bisa hilang. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, itu. Nah, kemudian kalau untuk teknik sipil, mereka sudah menciptakan meja berbahan particle board yang dicampur dengan permasalahan kita, yaitu sampah plastik. Itu udah dibuat oleh anak-anak adik-adik kita atau anak-anak kita di PDD, mahasiswa-mahasiswa itu menjadi bahan meja yang dicampur dengan kayu, ampas kayu, kemudian oli bekas sama plastik. Nah, itu untuk furniture. Kemudian untuk konstruksi, mahasiswa sipil juga sudah menciptakan beton bercampur plastik sampah. Nah, banyak sekali inovasi-inovasi yang mungkin adik-adik ataupun teman-teman di luar sana belum tahu. Gitu. Sebenarnya udah banyak sekali. Makanya kalau jalan-jalan ke kampus kita itu bisa kita tunjukkan. Apalagi anak-anak, adik-adik yang punya kreativitas tinggi, itu jangan ragu untuk kuliah di sekolah vokasi, khususnya di PDD Polnep Kabupaten Kapuas Hulu. Insya Allah akan kita fasilitasi mahasiswanya. Cuman itu tadi pesan saya, jangan kalah karena keadaan. Nah, mental kita itu harus kuat. Betul. Di zaman sekarang. Jadi jangan lemah karena ada keadaan. Jadi keadaan itu harus kita carikan solusinya. Kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, bukan berarti dunia kita terhenti. Kan kayak gitu. Berusaha. Harus terus berusaha, karena mereka adik-adik inilah nanti yang akan menjadi calon-calon pemimpin yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Siapa lagi kalau bukan kita? Kan seperti itu. Iya, mari kita bersama membangun Kabupaten Kapuas Hulu ya, Pak ya. Itu dengan dia. Berbagai inovasi. Betul sekali. Apalagi tadi ada yang dari sampah plastik bisa jadi apa tadi, Pak? Banyak. Meja. Dan berbagai. Terus jalan beton. Wah, mantap sekali. Banyak, ini untuk mengurangi permasalahan sampah. Nah, semoga ini bisa didukung juga ya ke depannya oleh berbagai pihak nih. Mengurangi sampah-sampah yang kita ketahui ada di beberapa tempat yang memang menumpuk ya, Pak ya. Karena sampah kan problemnya bukan hanya kita, udah global. Nah, itu memang inovasi perguruan tinggi itu fungsinya adalah mencarikan inovasi seperti itu dari permasalahan-permasalahan seperti itu. Itu tugas kita. Baik, terima kasih Pak Fuad. Ada tambahan, Pak? Mungkin sedikit tambahan, Kak, terkait tadi untuk penerimaan mahasiswa baru itu diingat lagi buat adik-adik itu untuk seleksinya tuh jalurnya tuh ada 3. Itu ada jalur seleksi nasional berbasis prestasi SNBP tadi, terus ada jalur SNBT seleksi nasional berbasis tes, sama seleksi mandiri. Nah, terkait biasanya itu adik-adik tanya itu yang KIP, Kak. Itu untuk KIP itu KIP kuliah itu beasiswa yang diberikan di jalur SNBP sama SNBT itu. Jadi untuk di jalur seleksi mandiri itu tidak ada untuk KIP. Dengan lagi untuk pesan adik-adik diingatkan kembali itu KIP itu beasiswa. Jadi bukan jalur. Nah, biasanya tuh adik-adik itu berasumsi jalur KIP ada enggak, Pak? Jalur KIP ada enggak, Pak? Nah, itu bukan jalur. Jadi itu beasiswa yang diberi oleh pemerintah langsung di jalur SNBP dan SNBT. Jadi nanti adik-adik bisa daftar akunnya untuk jalur SNBT atau SNBP, terus daftar juga untuk peserta KIP-nya. Nanti untuk lulus atau endaknya itu, untuk dapat atau enggak beasiswanya itu tergantung lagi dari proses seleksi data. Ya, apakah berhak penerima atau tidak? Iya. Jadi untuk KIP ini untuk yang tidak mampu, ya, tidak dan juga mampu, yang berprestasi, atau hanya untuk tidak mampu saja?
Dia ada Nanti dia diseleksi di situ. Oh, ya, ada seleksi ya. lagi kan. Dia Ya. masuk ke prestasi atau yang Atau tidak yang mampu. tidak mampu. Tidak mampu, ya. Oke, asalkan memenuhi syarat. Ya, Betul. memenuhi Berlaku. syarat. Karena untuk Betul. KIP itu bukan dari PTN yang menentukan, itu langsung pusat kementeriannya langsung menentukan. Jadi Kemendikbud atau Sekarang udah apa berubah. kemarin tuh berubah. Berubah kan kita bukan Kemendikbudristekdikti, sekarang namanya Kemenristek sendiri gitu kita, jadi bukan ini. Jadi untuk itu tadi diingatkan lagi, paling untuk jalur seleksi mandiri itu jalur terakhir itu udah ndak ada lagi untuk itu. Menerima beasiswa Iya. Ya. tersebut. Tapi di tengah jalan mungkin ada ya Pak Buat ya. Kalau Di tengah jalan nanti ya. Ya, kalau Oh, masih ada Raja- kesempatannya. Masih ada, Itu, tapi itu. setelah dia udah menjadi mahasiswa. setelah kalau memang ada sisa kota tadi Kak yang udah diberikan pemerintah pusat ke PTN-nya, kalau memang ada sisa kota di SNBP sama SNBT, itu bisa nanti di jalur mandiri itu tidak menutup kemungkinan. Biasa kan di jalur mandiri ada yang yatim piatu yang daftar ya Kak. Nah, yang itu biasanya kita prioritaskan juga. Jadi bisa kita ajukan, untuk di semester 2 nanti dia dapat untuk KIP-nya. Nah, paling kayak gitu Kak. Cuma itu tidak menutup kemungkinan dia tidak dapat juga. Itu kita kembalikan Tergantung lagi ya. tergantung lagi kalau memang sisa kota di Masih ada. SNBP sama SNBT itu masih ada ya. Tambah dikit ya Pak Buat Ya, ya, Mbak ya. bisa, Pak Reza. Jadi yang udah-udah juga nih ya sedikit nih mumpung ingat nih, mumpung ingat. Ingat ya. Jadi kadang-kadang di tengah jalan ini kan permasalahan mahasiswa ini macam-macam. Ada yang orang tuanya meninggal dunia, Iya. ya kan? Iya. Dia bukan jalur KIP, dia jalur mandiri. Dia bukan mendapat KIP, dia masuk di jalur mandiri, dia dapat UKT. Kemudian terjadi masalah seperti itu biasanya dari Polnep sendiri itu biasa ada namanya tuh penurunan UKT untuk menyelesaikan masalah anak-anak ini gitu. Biasanya tuh misalnya dia dapat UKT berapa, kemudian ada masalah keluarga, itu biasanya ada kebijakan ya diturunkan UKT-nya untuk membiayai anak ini. Malahan kita UKT ini, kalau bicara UKT yang paling rendah itu 500.000 di tempat kita. Jadi ada anak kuliah yang bukan tidak sedikit juga dapat 500.000 walaupun jalur mandiri ya, Pak Buat ya, bukan jalur KIP. Jadi maksud saya gini, yang mau saya sampaikan poinnya, mungkin KIP itu memang bantuan dari pemerintah ya, tapi kalaupun tidak dapat bantuan jangan berkecil hati untuk terus mau lanjut ke perguruan tinggi. Masih banyak jalur lainnya, masih banyak solusi yang bisa kita tawarkan gitu kan. Mungkin dia kalau tidak mampu dia dapat UKT paling rendah. Paling rendah Iya, 500.000 per betul. semester. Per Iya. semester ya. Iya, malahan kadang-kadang ada kayak bantuan, tapi bukan bantuan UKT, bantuan di setiap semester ganjil. Misalnya dia dapat bantuan daftar ulang. Jadi dia UKT-nya tidak turun, tapi dia diberikan biaya untuk membantu pembayaran UKT-nya. Biasanya setengah dari UKT-nya. Kadang pun ada full. Misalnya dia dapat UKT berapa, itu uang itu dibayarkan oleh oleh Polnep atau dari pemerintah untuk membantu anak itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak jalur. Jadi jangan ngeluh nggak ada biaya. Saya jujur aja suka sedih tuh, Mbak. Kadang-kadang betul itu adalah permasalahan kita, Iya, problem tidak kita. dipungkiri ya, Pak. Ya, biaya. Tapi sebenarnya bisa kita carikan solusi, kita carikan namanya kebijakan. Kita nggak mau juga, kami di sini adalah orang Kapuas Hulu asli, membiarkan anak-anak kita, adik-adik kita tidak lanjut ke dalam perguruan tinggi. Karena sekali lagi yang saya pernah baca, pemimpin yang kuat itu lahirnya dari masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat itu lahirnya dari pendidikan yang kuat. Seperti itu, Mbak. Betul. Jadi kuncinya adalah pendidikan. Iya. Pendidikan. Jadi jangan patah semangat Betul. ya. Terus berusaha. Masih banyak jalannya ya. Benar, Oke. benar, Boleh benar. sedikit lagi bertanya, Pak? Nah, Ya, tentang boleh. UKT ini Ya. dari minimal sampai maksimal untuk di PDD Polnep ini, Pak? Ya, minimal kita UKT 1 tuh tahun lalu, ini biasanya UKT tiap tahun sekali lagi itu dari pusat ya, tapi yang tahun sebelumnya itu UKT 1 dapat 500, UKT yang paling tinggi 5 ya, 4 kah? UKT 5. 5 paling tinggi. Itu 5 itu 3.500.000 kalau nggak salah. Masih ya. terjangkau gitu. Biasanya range-nya kalau di yang biasanya itu UKT 3 biasanya. Itu kisarannya 2 jutaan ya. Ya. Nah,
Pesan lagi sekali lagi nambah nih, jangan lihat dari biayanya, tapi apa yang mereka dapatkan. Karena Ya, sekali lagi betul. kuliah, mohon maaf nih, kuliah kalau kita tidak pernah praktikum atau belum pernah lihat sesuatu yang kita pelajari, itu adalah mimpi namanya, kayak gitu. Nah, Jadi makanya teori terus betul, ya. teori-teori itu tidak, bukan berarti teori itu tidak menjadi hal yang baik nanti, tapi maksud saya tidak menjual. Karena sekarang banyak orang punya teori tapi belum tentu bisa diprakteknya, Iya. kayak Iya, gitu. karena bekerja itu kan praktek ya Pak ya. Benar, itu yang Bukan harus kita teori ketahui. aja. Betul Mbak, itu Betul, setuju oke. saya. Baik, terima kasih ini Terima untuk kasih kembali. Pak Reza selaku pelaksana harian dari PDD Polnep Kapuas Hulu dan juga Pak Rahmat Fuad AMD ini selaku koordinator akademik di PDD Polnep Kapuas Hulu, dan tentunya semoga ini bukan yang pertama dan terakhir ya Pak ya. Siap, Semoga siap, masih siap. ada kesempatan lain nih dari Siap. PDD Polnep untuk bisa hadir di interaktif podcast. boleh, Mungkin boleh. bawa mahasiswanya Pak yang Boleh, berprestasi, boleh. yang Boleh. punya inovasi. Oke, Nah, oke, di lain oke. kesempatan Siap. ada waktu hadir Betul. lagi nih, Siap, kita siap. bisa kontak lagi. Betul, betul. Untuk apalagi yang tadi inovasinya yang sampah itu Nah, Pak. Nah itu betul. mantap sekali tuh Pak ya. Itu nanti bisa next time next kita time panggil, nanti bisa saya bawa. kita atur jadwalnya ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Pak. Kita nanti kehadirannya lagi, dan boleh ucapkan salam interaktif di kamera kita. Ya. Salam interaktif seperti Salam ini Pak. interaktif. Oke, 1, 2, 3. Salam interaktif. Dah. Dah.